Baik, perkenalkan nama saya Maria Sindaminila. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas A yang mengikuti program mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Kematian Bayi sebagai Masalah Sosial yang Berkelanjutan. Nah, pada buku ini di bagian pertama menjelaskan bahwa kematian bayi sebagai suatu masalah sosial. Nah, dalam buku ini yang dituliskan oleh George Newman menjelaskan bahwa mengapa ia menyatakan kematian bayi sebagai masalah sosial, karena angka kematian bayi yang semakin meningkat, yang tiap hari semakin meningkat, dan peningkatannya itu bukan berpengaruh pada bayi saja, akan tetapi juga berpengaruh besar pada kehidupan sosial dan fisik masyarakat. Pada bagian kedua menjelaskan tentang kehidupan kesehatan masyarakat. Nah, di sini Newman menyimpulkan bahwa kematian bayi berkaitan dengan distribusi geografis di Inggris, kawasan industri di Inggris Utara, termasuk distrik pertambangan dan tekstil, mengalami kematian bayi yang lebih tinggi di atas rata-rata. Ia juga mengemukakan bahwa angka kematian bayi termasuk yang paling tinggi di utara, bukan karena iklim dan topografi atau kebiasaan dan adat istiadat seperti menyukai iklim sama dan seperti pada umumnya memperlakukan bayi yang sama, kata Newman begitu di dalam bukunya. Nah, di sini juga Newman berbagai survei Newman mengidentifikasi sejauh mana masalah kematian bayi yang tinggi, dan kemudian mengikuti analisis yang cermat bahwa hal itu pada dasarnya adalah masalah sosial seperti yang dijelaskan tadi di bab 1. Nah, di sini dia menyatakan bahwa kematian bayi dapat diselesaikan dengan serangkai hierarki dan harus melihat siapa-siapa yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, di sini yang berhubungan dengan masalah tersebut adalah ibu, anak, dan lingkungan. Nah, Newman juga berpendapat bahwa kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan sebaik-baiknya, bukan dengan sendirinya saja, tetapi dengan aplikasi yang cermat dan mempunyai prinsip ilmiah. Dan di sini juga ia percaya bahwa salah satu orang yang berperan dalam kehidupan kesehatan masyarakat adalah petugas kesehatan. Baik, pada bagian ketiga, bab ketiga menjelaskan tentang kematian bayi sebagai adegan penelitian. Nah, di sini Newman berkonsentrasi pada penyakit yang mematikan pada masih bayi. Ia memperhatikan dengan meningkatnya tingkat diare, pneumonia, dan bronkitis dan prematuritas, meskipun sudah yang menjadi masalah yang menjadi penyakit yang mematikan pada usia bayi. Meskipun sekarang sudah diperkenalkan vaksinasi antitoksin dan berbagai hal yang diberikan oleh petugas kesehatan, akan tetapi penyakit-penyakit di atas juga menjadi penyakit yang paling mematikan pada masa bayi. Nah, oleh karena itu banyak peneliti yang ingin meneliti bahwa mereka mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari kematian bayi tersebut. Nah, di sini menyatakan bahwa angka kematian bayi yang tinggi hampir selalu menunjukkan prevalensi penyebab tersebut, dan kondisi yang jangka panjang menentukan kemerosotan ras. Dan selanjutnya, angka kematian bayi yang tertinggi merupakan indikasi adanya kondisi buruk di rumah-rumah orang tersebut, yang bagaimanapun
kondisi rumah-rumah orang tersebut. Akan tetapi di sini menjelaskan bahwa kemiskinan tidak bertanggung jawab, tidak sendirian bertanggung jawab, karena banyak komunitas miskin, angka kematian bayi yang rendah. Nah, di sini menyatakan bahwa kaya atau miskinnya seseorang tidak menuntut kemungkinan untuk mengalami tidak menuntut bayi untuk hidup dan mati. Nah, tapi dalam hal ini juga ia menjelaskan bahwa orang yang miskin tingkat kematian bayinya rendah. Berarti di sini di sini kematian bayi itu tidak dilihat dari seberapa kaya atau miskinnya seseorang. Nah, di sini juga menyatakan bahwa sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa kematian bayi ini terjadi pada beberapa orang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Nah, dalam beberapa kata ada beberapa indikator penting mengenai maksud dan tujuan kematian bayi adalah kejahatan sosial. Faktor yang mempengaruhi level tingginya agak rumit. Masalahnya adalah salah satu kepedulian nasional dan sebagainya. Nah, sini sehingga Newman menjadikan kematian bayi sebagai suatu sehingga dia meneliti tentang kematian bayi. Nah, di sini bukan hanya Newman, tetapi ada juga peneliti-peneliti lain meneliti tentang kematian bayi. Nah, pada bab ini juga menjelaskan pengaruh angka kematian bayi. Nah, yang pertama, meskipun angka kematian umum menurun, akan tetapi angka kematian bayi tidak. Pada tahun 1905 terjadi 120 juta kematian bayi di Inggris dan Wales, seperempat dari semua kematian tahun itu. Maksudnya seperempat dari kematian yang orang meninggal pada tahun itu adalah bayi. Nah, yang kedua, angka kelahiran yang menurun. Dan ketiga, angka kematian umum jelas menurun. Yang keempat, angka kematian bayi lebih tinggi di negara asing secara umum daripada di Inggris. Tetapi di Irlandia, Selandia Baru, dan Norwegia adalah pengecualian. Kematian bayi di Australia, Rusia, dan Chili sangat tinggi. Nah, yang kelima, Selandia Baru mungkin digunakan sebagai standar kematian rendah khusus sejak tahun 1904. Angka kematian bayi telah mencapai angka yang hampir ideal, yaitu 71.000. Nah, yang keenam, selama 12 bulan pertama setelah kelahiran hidup terdapat distribusi yang berbeda kematian dengan proporsi terbesar terjadi pada trimester pertama, sementara proporsi di bulan-bulan berikutnya menurun. Nah, yang ketujuh, kematian bayi di antara kelahiran di luar nikah jauh lebih besar dari di antara yang sah. Di London misalnya 2 kali lebih tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang belum nikah, yang hamil di luar nikah, kematian bayinya lebih banyak daripada yang sudah menikah. Nah, yang ke-8, meskipun angka kematian bayi nasional tetap konstan selama beberapa dekade, ada perbedaan kuat antara kabupaten industri di utara dan pertanian di Inggris. Meski begitu, ada kesamaan umum distribusi antar kabupaten dan wilayah. Walaupun di beberapa dekade ada perbedaan antara kabupaten industri di utara dan pertanian di selatan, tetapi ada kesamaan umum dalam penyebarannya antar kabupaten dan wilayah. Yang ke-9, tidak hanya kondisi fisik atau geologi atau topografi atau kemiskinan menjelaskan perbedaan, tetapi kepadatan dari derajat populasi tinggi industri manufaktur juga penting. Nah, yang ke-10, pengaruh kota-kota paling signifikan, dan ini dapat dibuktikan dalam Skotlandia. Pada bagian keempat menjelaskan tentang tempat dan status sebagai penentu kematian bayi di Inggris. Nah,
George Newman menggambarkan atau memperhatikan dua ciri kematian bayi di Inggris pada awal abad 20 yang menurutnya patut diperhatikan adalah peningkatan kematian bayi di setengah abad sebelumnya relatif terhadap kematian dalam populasi pada umumnya dan peningkatan mortalitas dalam 3 bulan pertama dan terutama minggu pertama dan bulan kehidupannya. Yang disarankan adalah fungsi dari ketidakdewasaan meningkat bayi saat lahir. Dia juga mencatat bahwa dalam populasi perkotaan atau di kabupaten dengan proporsi perkotaan yang tinggi dan populasi mereka, kematian di kemudian hari dalam tahun pertama kehidupan cenderung tinggi dibandingkan dengan tingkat yang ditemukan pada saat itu fase bayi di antara penduduk pedesaan. Nah, di sini tempat dan status sebagai penentu kematian bayi. Di sini menyatakan di kota lebih angka kematian bayinya lebih tinggi daripada angka kematiannya lebih tinggi daripada di desa. Nah, di sini juga menyatakan bahwa kematian bayi status seorang sebagai penentu kematian masalah kematian bayi. Banyak orang yang bekerja, misalnya mereka berada di pekerjaan seperti misalnya sebagai buruh, mereka bekerja sebagai buruh dan ketika pulang ke rumah mereka akan membawa virus-virus yang menyebar ke secara otomatis menyebarkan ke bayi, apalagi mereka tidak membersihkan diri sebelum tidak membersihkan diri sebelum menggendong bayi. Nah, di sini ada infeksi seperti tuberkulosis dan silifis dan paparan toksmania melalui keracunan logam. Nah, di sini juga alkoholisme menjadi penyebab kematian bayi. Ketika seorang ibu sewaktu hamil meminum atau mengkonsumsi alkoholisme, otomatis bayi juga akan terganggu. Nah, dan dalam hal tersebut, jika kondisi bayi tidak memungkinkan atau bayi tidak terlalu kuat, otomatis dia akan meninggal. Nah, itulah alasan mengapa tempat dan status sebagai penentu kematian di Inggris. Pada bab 5 dijelaskan tentang penalti ganda. Nah, di sini Newman menyelidiki peran pekerjaan perempuan dan kematian bayi. Dia menggunakan komentar dari Sir John yang menyalahkan ibu, di mana menurut Sir John menyatakan bahwa bayi meninggal karena pekerjaan ibu mereka. Nah, di sini juga Newman melaporkan bahwa melarang ibu untuk kembali bekerja dalam waktu sebelum ibu dalam waktu misalnya hamil tua atau ketika dia beberapa bulan dari sejak melahirkan. Nah, di sini harus ibu harus konsentrasi di pengurusan bayi. Nah, di sini mengapa pekerjaan perempuan bisa mempengaruhi kematian bayi? Baik kalau misalnya dia bekerja di kantor dan dia juga masih ada waktu untuk mengurusi bayinya. Akan tetapi jika ibu yang karir, dia akan waktunya dihabiskan untuk bekerja dan tidak terlalu peduli dengan anaknya, otomatis dengan sendirinya kondisi anak juga ikut berpengaruh baik dalam pertumbuhan dan perkembangannya maupun dengan kesehatannya. Dan di sini juga Newman menjelaskan bahwa
untuk pekerjaan sekarang itu aja yang menyalahkan adalah yang disalahkan sebenarnya ada lingkungan, bukan ibunya. Dia juga mengatakan bahwa yang seharusnya bekerja lingkungan tempat bekerja itu harus membedakan posisi ibu dan memberikan ibu itu waktu yang cukup untuk memberikan waktu yang berbeda dengan orang lain supaya dia juga mempunyai waktu untuk mengurusi anaknya. Pada bab 6 menjelaskan tentang kematian bayi di Northamptonshire, studi tentang pendaftaran vaksinasi. Nah, di sini Newman menyalahkan peningkatan angka kematian bayi disebabkan oleh kombinasi suhu, pasokan air yang kotor dan yang diperburuk dan pasokan air yang kotor dan saluran pembuangan yang bermasalah dan diperburuk oleh lalat dan pokoknya yang dia menyatakan bahwa kematian bayi itu disebabkan oleh kombinasi suhu, pasokan air yang kotor dan saluran pembuangan yang bermasalah. Dia juga menyatakan bahwa pemasukan susu yang terkontaminasi dari sumbernya selama penyangkutan dan penyimpanan. Dan dia juga menyatakan bahwa kelas sosial yang lebih tinggi bertahan hidup bukan kelas sosial yang tinggi. Dia juga menyatakan bahwa susu yang kita beli dengan harga yang mahal mempunyai kebersihan yang lebih baik daripada susu yang harganya murah. Pada bab berikutnya di sini menjelaskan tentang perbedaan perkotaan pedesaan dalam kematian bayi. Pandangan kematian dari pendaftaran Skye dan Kilmarnock. Di sini tentang pengaruh kondisi domestik dan sosial, itulah Newman mengungkapkan pendapatnya yang sebenarnya tentang kematian bayi. Intinya dia yakin bukan urbanisasi, intinya dia yakin itu bukan urbanisasi, kan tetapi urbanisme yang menjadi penyebab tingginya angka kematian. Dan menurutnya negara perlu melindungi orang dari diri mereka sendiri. Mungkin secara tidak menyudutkan mengingat asal usul kuarternya di bab 2, Newman takut minuman yang menjadi penyebab, terutama kedekatan alkohol di lingkungan perkotaan. Nah, di sini dia menyatakan bahwa bukan urbanisasi yang menyebabkan angka kematian bayi yang tertinggi meningkat, akan tetapi urbanisme yang menyebabkan kematian bayi meningkat. Nah, di sini dia menyatakan seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, menyatakan bahwa alkoholisme bisa juga menjadi penyebab kematian bayi. Nah, di kota seperti yang kita ketahui, alkohol menjadi di kota maksudnya orang lebih sering meminum alkohol di lingkungan orang berdekatan dengan yang namanya alkohol begitu. Nah, kalau di desa sekiranya kita lihat bahwa ibu hamil kurang mengkonsumsi yang berbahaya, maksud mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya bagi bayi, kan tetapi berbeda dengan desa. Nah, di sini dia menekankan bahwa di beberapa keluarga di distrik menjadi buruk, semua anak mereka selamat, dan di beberapa keluarga yang tinggal di daerah terbaik tidak semua anak mereka selamat. Nah, di sini ada keluarga yang tinggal di distrik, anak mereka selamat, akan tetapi ada juga yang tinggal di daerah yang terbaik, misalnya maksudnya di lingkungannya baik, lingkungan baik, tetapi anaknya tidak selamat. Dia percaya bahwa ini karena perbedaan pengetahuan, perhatian, dan perawatan. Nah,
di sini di kota memang kita ketahui bahwa untuk rumah sakit, untuk sarana dan prasarana kesehatan lengkap, akan tetapi lingkungan yang menjadi penyebab utama dalam kematian bayi. Misalnya meminum minuman keras begitu, itu yang menjadi penyebab utama kesehatan bayi. Nah, di desa memang untuk sarana dan prasarana kesehatannya kurang, akan tetapi di sini walaupun seorang ibu tidak maka seperti yang kita lihat, mereka hanya melakukan posyandu setiap bulan, tidak seperti yang di desa meminum vitamin atau makanan bergizi begitu. Tapi di desa walaupun secara kesehatan mereka kurang mendapatkan, akan tetapi dalam lingkungan mereka menjaga lebih mengutamakan menjaga kesehatan ibu dan bayi. Pada buku ini juga menjelaskan diare menjadi masalah utama dalam kematian bayi. Newman mengungkapkan bahwa kematian akibat diare pada bayi yang disusui karena adanya debu dan kotoran pada selimut dan tangan ibu mereka. Nah, di sini Newman mengungkapkan bahwa anak terkena diare karena karena adanya debu dan kotoran di selimut dan tangan ibu mereka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita bekerja, misalnya ibu bekerja, tetapi dia lupa untuk mencuci tangannya sebelum memberikan ASI kepada bayi, dan itu menyebabkan gangguan kesehatan pada anak. Nah, di Brighton bahwa ada sejumlah besar kematian akibat diare karena pemberian makanan buatan susu kental yang memiliki sedikit nutrisi dan lebih rentan terhadap kontaminasi. Nah, di sini di Brighton kematian bayi juga disebabkan oleh diare karena mereka memberi susu formula yang kental dan memiliki sedikit nutrisi dan lebih rentan terhadap kontaminasi. Yang berikutnya, kematian bayi adalah masalah tata ruang. Nah, di sini yang ada fokus di bab ini dia memfokuskan kepada ibu. Dia merekomendasikan untuk harus adanya organisasi tentang perawatan ibu, juga meningkatnya suplai ASI ibu dan meningkatnya pendidikan ibu. Nah, di sini harus adanya organisasi khusus untuk mensosialisasi atau untuk melakukan penyuluhan terhadap ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, dan meningkatnya pendidikan ibu dalam menangani masalah bayi, masalah-masalah yang berkaitan dengan bayi, baik itu masalah pencernaan, masalah kesehatan, masalah apa saja, pokoknya yang berkaitan dengan ibu. Dan di bab 10 dia di sini mengatakan petugas kesehatan dan pencerahan ibu. Nah, di sini fokusnya terhadap anak. Nah, seorang ibu harus melakukan vaksinisasi terhadap anak, misalnya vaksin polio atau apalagi yang lain yang berkaitan dengan kesehatan anak. Nah, dia juga dalam buku ini menyarankan perawatan anak harus ditingkatkan dan memberikan makanan yang bergizi kepada anak. Dan jika kita menggunakan susu untuk menggantikan ASI, misalnya kita menggunakan susu pengganti ASI, harus menggunakan susu yang murni, tetapi seperti susu sapi begitu, yang sudah disanitasi dalam pembuatannya atau sudah disterilkan untuk lebih bersih supaya bisa dikonsumsi oleh bayi sebagai pengganti ASI. Dan di bagian akhir dalam buku ini menyatakan bahwa pemberian susu kepada anak harus disterilkan, dan ibu juga harus memiliki pendidikan atau belajar tentang bagaimana cara untuk merawat anak bayi dan
pokoknya dia harus mengetahui segala sesuatu tentang bayi. Nah, di sini juga seperti yang dijelaskan pada bab berikutnya, kalau jika misalnya menggunakan susu lain seperti susu formula tadi, harus melihat bahwa apakah susu ini cocok untuk anak atau tidak, supaya terhindar dari segala hal-hal yang negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan pada bayi. Nah, di akhir saya dapat menyimpulkan bahwa kematian bayi termasuk dalam masalah sosial, karena itu berpengaruh pada kondisi fisik dan kehidupan sosial masyarakat. Nah, di sini ada juga tentang 10 poin yang didaftar cukup sederhana dalam pengaruh terhadap angka kematian bayi. Di sini dijelaskan bahwa meskipun angka kematian umum menurun, tetapi angka kematian bayi semakin tinggi di tahun 2000 pada tahun 1905. Dan yang kedua adalah pengaruh terhadap angka kematian bayi, yaitu angka kelahiran yang menurun. Dan ketiga, angka kematian umum yang jelas juga menurun. Yang keempat, angka kelahiran bayi lebih tinggi di negara asing daripada di Inggris, tetapi di Irlandia juga, Selandia Baru dan Norwegia adalah pengecualian. Nah, di sini juga menyatakan bahwa kematian bayi itu dipengaruhi oleh orang yang hamil di luar menikah cenderung lebih tinggi daripada orang yang sudah menikah. Nah, yang berikutnya kematian bayi itu dipengaruhi oleh bukan hanya kondisi fisik atau geologi atau topografi atau kemiskinan, tetapi juga karena kepadatan dan derajat populasi tinggi di berbagai industri manufaktur yang terpenting gitu. Dan yang ke-10, pengaruh kota itu paling signifikan kematian bayinya daripada di desa, dan itu dibuktikan di Skotlandia dalam kasus Bedfordshire di London. Nah, yang berikutnya saya juga menjelaskan tentang penyebab kematian bayi. Yang pertama, penyebab kematian bayi bersifat komposif. Telah dikatakan dengan baik bahwa setiap efek memiliki keturunan penyebab. Hal ini terutama terjadi pada kematian bayi yang disebabkan kombinasi faktor yang saling terkait. Nah, yang kedua, hampir setengah atau sekitar 48% dari kematian bayi di kota terjadi di 3 bulan pertama dalam kehidupan. Misalnya ibu yang mengandung muda lebih cenderung lebih mudah keguguran daripada yang hamil tua. Nah, yang keempat, sejauh ini kematian terbesar di sisa tahun pertama kehidupan adalah karena kondisi peradaban paru-paru dan diare epidemik. Nah, yang kelima, kematian bayi tidak menurun karena penyakit tertentu seperti prematur, pneumonia, dan diare epidemik telah terjadi terlepas dari semua kemajuan dalam ilmu pengetahuan, terus meningkat terutama di kota-kota dan di mana kehidupan sosial yang masih rendah. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.